Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Purnairawan, mahasiswa Manajemen Komunikasi Institut Setiani yang berkonsentrasi pada Public Relation atau hubungan masyarakat. Kali ini saya akan membahas atau meresio materi 1 sampai dengan 6, yaitu tentang dasar-dasar Public Relation dengan dosen Bapak Julian Vika Irianda, SSOS MIKOM. Baik, langsung saja, yaitu pengertian Public Relation atau hubungan masyarakat. Gabungan dari berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi. Atau public relation atau hubungan masyarakat sendiri itu dapat diartikan suatu usaha yang dilakukan terus-menerus untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain juga bisa kita sebut public relation ini digunakan untuk menjalin komunikasi. Lalu sejarah Humas sendiri. Humas periode tahun 1700 sampai 1800 adalah kegiatan tidak terorganisir. Lalu Humas periode tahun 1801 sampai dengan 1865 adalah kegiatan yang terorganisir. Lalu Humas periode tahun 1866 sampai dengan 1900 adalah kegiatan profesional. Dan Humas periode tahun 1901 sampai dengan 1919 adalah kegiatan publik diberi informasi atau diberitahukan. Lalu sejarah Humas sendiri di Indonesia atau Public Relation di Indonesia. Periode pertama mengumumkan kemerdekaan adalah langkah awal. Perkembangan Public Relation di Indonesia bertujuan mendapatkan pengakuan internasional. Periode keduanya yaitu datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu periode ketiga, pemerintahan Orde Baru. Pada periode ini, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi negara yang berakibat pada konsultasi public relation atau humas. Lalu periode keempat, ini ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Munculnya perusahaan di bidang public relation dan dibentuklah APRI, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation. Dan periode kelima, Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Lalu tujuan public relation sendiri adalah atau humas. Ini dibentuk guna menunjang manajemen yang berupaya untuk mencapai tujuan organisasi, menumbuh kembangkan citra perusahaan, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan, mengembangkan mendukung bauran pemasaran, sinergi fungsi pemasaran efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Lalu konsep public relation. Di sini ada dua konsep public relation, teman-teman. Yang pertama yaitu konsep tradisional. Ini bersifat tertutup ya, teman-teman. Dalam konsep ini seseorang, perusahaan, lembaga, atau organisasi selalu menutupi peristiwa yang menyimpang. Selain itu, konsep tradisional juga bersifat terbatas. Lalu yang kedua adalah konsep modern, bersifat terbuka. Ini kebalikan dari konsep public relation sendiri. Dalam konsep ini bersifat eksternal dan internal. Lalu karakteristik humas. Yang pertama, komunikasi dua arah. Yang kedua, sifatnya terencana. Yang ketiga, melembaga. Dan yang keempat adalah sasarannya publik. Baik, kita langsung ke aktivitas humas, teman-teman. Komunikasi dua arah dengan publik atau perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerjasama. Lalu kita ke bab selanjutnya, yaitu organisasi dan manajemen. Yang pertama, menurut Oliver Silden, maksud kami adalah organisasi menurut Oliver Silden, yaitu organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan. Lalu organisasi sendiri terdapat jenis-jenisnya, teman-teman. Yang pertama, organisasi formal atau legal. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, hybrid organization. Yang keempat, organisasi informal. Lalu yang terakhir adalah organisasi yang bergerak secara rahasia atau bahkan ilegal. Lalu ciri-ciri organisasi di sini ada 5. Yang pertama adalah sekumpulan orang. Yang kedua, memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, adanya kerjasama. Keempat, memiliki aturan. Dan yang terakhir, memiliki pembagian tugas. Lalu tujuan umum organisasi.
Yang pertama adalah mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama tentunya teman-teman. Dan yang kedua adalah mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama. Lalu kita ke bab selanjutnya, masih bab yang sama tentang manajemen. Manajemen sendiri adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh individu atau juga dengan kelompok. Lalu kita ke bab selanjutnya teman-teman. Ada 6 unsur dalam kegiatan manajemen: manusia, uang, material, mesin, metode, dan pasar. Komunikasi dalam humas. Nah, kali ini kita akan membahas komunikasi dalam humas, bab terakhir ya teman-teman. Teman-teman maksud saya. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan message dari pengirim pesan, yaitu sebagai komunikator, dan kepada penerima pesan sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi ini bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak. Lalu ada beberapa faktor komunikasi public relation. Yang pertama kredibilitas, yang kedua konteks, continuity dan konsistensi, konten dan clarity. Baik teman-teman, itulah resume materi 1 sampai 6 yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Lebih dan kurangnya semoga materi ini dapat membantu atau menambah wawasan teman-teman sekalian. Baik, saya Ahmad Purnirawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.